Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya berbagi Injil Matius pasal 28 ayat 16-20. Demikian firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara seiman di dalam nama Tuhan Yesus, Matius 28 ayat 16-20 dikenal dengan sebutan amanat agung Tuhan Yesus, yaitu amanat atau perintah untuk memberitakan Injil. Perlu kita ketahui, umat Kristen di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, memiliki dua paham atas ayat ini, lalu kemudian saling tuduh-menuduh. Yang satu menuduh yang lain liberal karena menganggap Matius 28 ayat 19-20 itu tidak penting, atau katakanlah mereka menganggap amanat agung Tuhan Yesus itu tidak penting. Dan mereka ini dituduh golongan liberal. Yang dituduh liberal tidak dapat menerima, lalu balik menuduh yang menampakkan diri sebagai Injili, sebagai fanatik, seolah-olah Alkitab itu isinya hanya Matius 28 ayat 16-20 ini, seolah-olah tugas orang Kristen itu hanya mengabarkan Injil. Kalau semua setia kepada kesaksian Alkitab, menurut hemat saya pertentangan seperti itu tidak perlu. Saling menuduh dan saling mencaci seperti itu tidak perlu. Yang satu sebenarnya dapat belajar dari yang lain, supaya mendapat pemahaman tentang amanat Tuhan Yesus lebih lengkap. Karena itu saya mau menjelaskan lebih jauh. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa memberitakan Injil adalah perintah Yesus. Dan memberitakan Injil itu adalah tugas semua orang Kristen yang amat penting. Saya mengatakan begitu karena Alkitab mengatakan begitu. Bukan hanya Matius 28, tetapi ayat-ayat yang lain juga. Lukas mempunyai versi yang lain tentang kenaikan Yesus ke surga. Tetapi perintah Yesus sebelum ia naik ke surga sama. "Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Kisah Para Rasul 11 ayat 8. Kita akan melihat sikap Yohanes dan Petrus berdasarkan kitab Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 19-20. Silakan kita baca. Di sana dijelaskan Yohanes dan Petrus lebih suka ditangkap daripada menerima kompromi. Dibebaskan tetapi tidak boleh memberitakan tentang Yesus. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Tidak mungkin bagi kami untuk tidak memberitakan Injil apapun resikonya. Demikian kesaksian Yohanes dan Petrus. Paulus juga begitu. Kalau lebih jelas, kita harus memahami Paulus malah lebih tegas terhadap pemberitaan Injil ini. Bahkan bagi Paulus,
Memberitakan Injil adalah keharusan. Karena itu dia mengatakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 16. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mungkin kita dapat memperpanjang daftar ayat-ayat yang mengatakan bahwa memberitakan Injil itu penting. Karena itu, menurut hemat saya, salah kalau ada orang Kristen yang mengatakan memberitakan Injil itu tidak mutlak. Salah kalau ada yang mengatakan lebih baik jangan memberitakan Injil daripada merusak kerukunan beragama. Salah kalau mengatakan jangan memberitakan Injil karena risikonya besar. Saudara-saudara, memberitakan Injil itu risikonya besar. Benar. Tapi bukan berarti kita mundur untuk memberitakan Injil. Sebagai contoh, peristiwa yang pernah dialami oleh persekutuan gereja-gereja di Indonesia yang disingkat dengan PGI. Banyak orang tidak mengenal PGI, atau bila ada yang mengenalnya, sering ada tuduhan bahwa PGI tidak mementingkan pekabaran Injil. Namun, itu tidak benar. Pada tahun 1967, semua wakil-wakil majelis agama diminta oleh Menteri Agama untuk menandatangani surat piagam kerukunan beragama. Agama-agama yang lain sudah menunggu di istana, dan presiden pun sudah menunggu di istana untuk penandatanganan piagam itu. Saudara bayangkan betapa sulitnya keadaan pada waktu itu. Tetapi persekutuan gereja-gereja di Indonesia tetap menolak menandatanganinya. Karena apa? Karena di situ ditulis bahwa dilarang memberitakan agama kepada mereka yang sudah beragama. Artinya, dilarang memberitakan Injil kepada mereka yang sudah beragama. Lalu perwakilan Majelis Agama Kristen mengatakan pada waktu itu, bagaimana kami tidak memberitakan Injil? Karena memberitakan Injil itu adalah dari Tuhan. Karena itu perintah memberitakan Injil itu wajib bagi kami. Maka kalau pemerintah mengatakan atau melarang untuk tidak memberitakan Injil, apa alasan kami untuk tidak memberitakan Injil? Pemerintah tidak punya hak untuk melarang memberitakan Injil. Dan kami sendiri pun tidak berhak untuk membatalkan pemberitaan Injil. Demikianlah pernyataan Majelis Agama Kristen pada saat itu. Artinya, pekabaran Injil itu penting. Pekabaran Injil itu mutlak. Tidak memberitakan Injil berarti tidak memenaati perintah Tuhan. Tapi ada yang kedua yang ingin saya katakan. Salah besar kalau ada orang Kristen yang beranggapan bahwa pekabaran Injil itu satu-satunya amanat agung Tuhan Yesus. Itu anggapan yang salah. Perintah paling utama dari Kristus, yang disebut Kristus sebagai hukum yang terutama, bukan Matius 28 ayat 16 sampai 20, melainkan Matius 22 ayat 37 sampai 40. Silakan saudara baca. Di sana dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia. Ini adalah perintah yang utama. Sehingga Paulus dalam 1 Korintus 13 juga mengatakan, kalau kita melakukan apapun yang hebat-hebat tetapi tidak punya kasih, itu sia-sia dan percuma. Ini yang mesti kita ingat. Percuma kalau mulut saja yang memberitakan Injil, tetapi tidak ada dalam aksi dan tindakan. Sia-sia kalau hanya mulut saja mengatakan puji Tuhan, tetapi sikap dan tingkah laku kita justru mencemarkan nama Tuhan. Karena itu memberitakan Injil, ya mutlak, tetapi dalam kasih.
Kasih adalah sarana yang paling ampuh bagi pekabaran Injil. Saya tahu tidak semua orang dapat berkhotbah dan menceritakan Yesus dengan mulutnya. Tetapi saya tahu semua orang tidak ada yang tidak dapat menyatakan perbuatan kasih. Sebab itu, di samping Matius 28, ada Matius 25. Apa yang dikatakan oleh Matius 25? Silakan Anda baca. Matius 25 berbicara tentang penghakiman terakhir. Siapa yang ditentukan oleh Tuhan untuk masuk surga dan masuk neraka. Ternyata, menurut Matius 25, yang masuk surga itu bukan yang dapat mengatakan, Tuhan, saya sudah mengabarkan Injil kepada sekian ratus ribu orang. Atau Tuhan, saya sudah membuat sekian ribu orang bertobat setiap malam. Tidak. Tetapi mereka yang melihat Yesus lapar dan memberinya makan, melihat dia haus dan memberinya minum. Artinya, yang mengatakan kasih kepada sesama yang paling membutuhkannya. Apa ini sudah cukup? Asal memberi makan kepada orang lapar? Tentu tidak cukup. Sebab tujuan kita adalah membawa orang kepada Kristus. Tetapi yang hendak saya katakan adalah, yang pertama, jalan yang paling baik untuk membawa orang kepada Kristus adalah dengan memperkenalkan kasih Kristus kepadanya. Bukan dicaci maki atau dikutuk, tetapi dikasihi. Yang kedua, kalau memberi makan kepada orang lapar saja belum cukup. Yang lebih tidak cukup lagi adalah kalau kita hanya memberitakan Injil, tetapi tidak mengasihi. Yesus mengatakan hal itu adalah perbuatan orang munafik. Kenapa? Karena tidak memberi contoh nyata melalui tindakan. Pekabaran Injil itu penting. Penting sekali. Tetapi bukan satu-satunya yang penting. Ada lagi tugas gereja yang sama pentingnya dengan pekabaran Injil, yaitu tugas pembinaan. Kalau pekabaran Injil itu keluar, pembinaan itu ke dalam. Tidak cukup hanya membuat orang dibaptis. Tidak cukup hanya mengajar. Iman orang Kristen harus bertumbuh, semakin lama semakin dewasa. Bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Efesus 4 ayat 15. Jangan hanya memberitakan Injil kepada orang yang masih di luar, tetapi yang sudah di dalam dibiarkan. Akibatnya apa? Akibatnya adalah seperti karung bocor. Diisi terus, tambah terus, tetapi tidak penuh-penuh. Karena masuk dari depan, keluar dari belakang. Jadi saudara-saudaraku, memberitakan Injil adalah amanat Tuhan Yesus. Penting dan mutlak. Jangan ada gereja yang tidak memberitakan Injil. Jangan ada orang Kristen yang tidak mengabarkan Injil. Namun perlu saya tegaskan di sini. Yang pertama, jangan hanya memberitakan Injil dengan mulut. Beritakanlah Injil dengan perbuatan nyata dan tulus. Kedua, jangan hanya memberitakan Injil keluar saja, tetapi lupa membina yang sudah di dalam. Tuhan memberkati. Amin.